ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin Taman Asri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Tema yang akan diangkat pada kesempatan yang baik ini adalah tentang bagaimana caranya agar kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, segala bentuk kebaikan itu harus kita upayakan. Sekecil apapun kebaikan itu. Sebab kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta, sangat menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jangankan pada saat kita saat ini merasa menjadi orang yang baik. Pada saat kita merasa memiliki banyak dosa sekalipun, merasa pernah melakukan perbuatan maksiat, maka menjadi penting bagi kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 222 di ujungnya itu dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang bertaubat dan sangat suka, sangat cinta terhadap orang-orang yang mensucikan dirinya. Jangan sampai kemegahan dunia yang kita rasakan saat ini, kenikmatan duniawi yang kita rasakan saat ini, kemudian melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Takatsur ayat 2 Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi jangan sampai setelah kematian sudah dekat dengan kita kemudian kita menyadari bahwasannya selama ini kita seringkali melalaikan diri kita dari mengingat Allah, melalaikan diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya Allah sangat suka terhadap hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, suka terhadap orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas-fasilitasnya untuk menjaga keistiqomahan dari perbuatan baiknya. Misalnya alhamdulillah kita belum lama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hari ini adalah Jumat tanggal 1 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1447 Hijriah. Artinya belum lama kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian kita mendapatkan titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mendapatkan predikat orang yang kembali suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana konsistensi kita, keistiqomahan kita menjaga titel ini? Maka di potongan ayat surat Al-Imran ayat 134 yang saya bacakan tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang baik itu? Orang yang baik itu dia hubungan vertikalnya dengan Allah selalu akrab. Dan juga hubungan horizontalnya dengan sesama manusia juga sangat erat. Maka di sini disebutkan yang juga merupakan salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, siapakah orang yang berbuat baik itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam kondisi apapun dia, baik dia dalam keadaan kaya maupun miskin, sempat ataupun sempit, dia tetap mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berinfak itu hadirin sekalian, jangan menunggu kaya. Sebab kenapa? Kalau orang sudah kaya, kalau sudah tidak terlatih berinfak saat miskin, akan berat mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Bisa dicek dalam hati kita masing-masing. Kita punya gaji 1 juta, kita keluarkan 2,5% misalnya. Paling berapa sih nilainya? Coba kalau gaji kita 10 juta, mulai hitung-hitungan. Besar juga nih kalau dikeluarkan 2,5%. Bagaimana lagi kalau seandainya 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak terbiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah saat dia miskin akan merasa berat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah memberikan banyak karunia kepadaku, ya Allah. Harta yang banyak kepadaku, ya Allah. Sehingga aku bisa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, melalui zakat infak sedekah yang saya keluarkan. Baik itu buat pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kebutuhan-kebutuhan umat. Jadi itu yang ada dalam dirinya. Sehingga harta yang dikeluarkan menjadi harta yang berkah. Bukannya dia tambah miskin, tetapi akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia senang berbagi. Jadi kita jaga keistiqomahan kita dalam berbagi. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, hari pemotongan hewan. Alhamdulillah di masjid kita ini bisa 20-an ekor sapinya, kambingnya puluhan ekor. Nah, ini juga harus kita jaga keistiqomahannya. Kenapa? Tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah memberikan karunia kepada hamba ya Allah, tahun ini bisa berkurban ya Allah. Semoga Engkau berikan kesehatan kepada hamba, umur yang panjang kepada hamba ya Allah, rezeki yang melimpah kepada hamba ya Allah, agar hamba bisa bertemu lagi dengan Idul Adha tahun yang akan datang dan bisa berkurban lagi ya Allah." Itu yang kita utarakan pada waktu itu. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai kita cek nih, kita cek rezeki kita, berapa saldo yang ada di rekening kita. Tanya istri kita, tanya anak kita yang sudah bekerja. Ayo patungan, berkurban 1 ekor sapi. Nggak bisa juga.
Beli kambing yang murah, yang harga 2 juta, kalau ada yang 1,5 juta, kalau umurnya masuk kenapa tidak? Maka dikatakan bahwasannya la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Bukan darah dan daging yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kalian berkurban, akan tetapi ketakwaan kalian kepada Allah lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita menjaga keistiqomahan kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Yang kedua itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang berbuat baik yang kedua itu eh, adalah orang yang tetap menahan amarahnya. Nah, pelajaran Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus mampu menahan amarah. Jangan mudah tersinggung, jangan baper, jangan mudah marah. Sampai-sampai ada hadis khusus yang Rasulullah sampaikan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kalau kamu ingin masuk surga, walakal jannah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hadisnya pendek, tapi luar biasa maknanya. Kemudian wal afina 'anil nas. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah adalah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Kenapa kita tidak mau sesama manusia, tidak mau memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita? Seorang suami mau memaafkan kesalahan istrinya, orang tua memaafkan kesalahan anak-anaknya. Bahkan seorang guru pernah bilang sama saya, penting bagi kita sebagai seorang tua ketika berdoa untuk anak-anak kita. Apa katanya? Dengan ucapan, "Ya Allah, saya telah mengampuni, memaafkan kesalahan anak-anak hamba ya Allah. Maka berkahi hidup mereka ya Allah." Nah, jangan sampai kebencian kita terhadap anak-anak kita menjadi penghalang bagi mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Maka utarakan dulu, "Ya Allah, saya telah ridho terhadap anak-anak hamba ya Allah, terhadap istri hamba ya Allah, terhadap teman hamba ya Allah. Jadikan anak hamba sebagai anak yang soleh dan soleha ya Allah." Jadi mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di 10 bulan setelah kita melewati bulan Ramadan, ya, kemudian 11 bulan setelah bulan Ramadan, ternyata banyak ujian-ujiannya. Ujian keistiqomahan itu banyak sekali. Banyak kali rintangan-rintangannya. Ujian diajak melakukan perbuatan maksiat, diajak perbuatan hal-hal yang negatif. Tapi kata Allah dalam lanjutan ayat ini, ketika kita melakukan perbuatan salah dan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi kita cepat-cepat mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, yaitu kita tidak mengulangi kembali perbuatan salah maupun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Allah berjanji jika kita istiqomah melakukan 4 hal ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji. Apa janji Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan juga akan mendapatkan surganya Allah, yang mana surga itu adalah seluas langit dan bumi. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, sebagai amalan, sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan 4 hal yang tadi. Kemudian di ayat yang lain,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah dalam pendiriannya. Akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان بقوتك يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.